Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan olah data dengan menggunakan software Evius dan cara baca hasilnya. Nah, metode analisis datanya adalah PET analysis. PET analysis ini bisa diartikan melakukan regresi lebih dari satu kali. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat dari gambar kerangka ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Efisiensi, efektivitas, X1, X2. Teman-teman bisa menyamakan ya, ada efisiensi, efektivitas, kemandirian, desentralisasi fiskal, sampai pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada variabel belanja modal. Belanja modal ini sebagai variabel mediasi. Nah, hipotesisnya ini dia. Kalau kita hitung total hipotesisnya ada 13. Contohnya kayak X1 berpengaruh ke Z, X2 berpengaruh ke Z, kemudian sampai Z berpengaruh ke Y. Itu hipotesis pengaruh langsungnya ada 9. Nah, ada hipotesis mediasinya. Z memediasi hubungan antara X1 dan Y, sampai yang ke-13, Z memediasi hubungan antara X4 dan Y. Jadi dari gambar ini teman-teman, bisa kita buat 13 hipotesis. Nah ya, seperti itu dia. Nah, di sini jumlah datanya, itu jumlah wilayahnya ada 33. Teman-teman bisa lihat datanya ini. Jadi jumlah wilayahnya ada 33. Dia diamati dari tahun 2018 sampai 2022. Total pengamatannya ada 165. Ya, seperti itu. Bentar. Nah, jadi ya total pengamatannya ada 165 baris. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, ini dia uji-uji statistik yang akan kita cari. Nah, jadi sebenarnya dari gambar ini ada dua struktur, teman-teman. Maksudnya dua struktur itu, pertama yang apa namanya? Yang variabel endogen, belanja modal sama pertumbuhan ekonomi. Karena dia menerima anak panah. Jadi kayak belanja modal menerima anak panah dari siapa? Dari efisiensi, dari efektivitas, dari kemandirian, dari desentralisasi. Nah, jadi struktur yang pertama itu adalah belanja modal. Makanya ini struktur yang pertama, ya. Ada struktur yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menerima anak panah dari siapa aja? Dari efisiensi, dari efektivitas juga, dari kemandirian juga, dari desentralisasi juga, dari belanja modal juga. Nah, jadi struktur kedua pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau di sini bisa lihat struktur ke-1, kita akan melakukan regresi X1, X2, X3, X4 terhadap Z. Ya, itu namanya struktur 1. Nah, dari struktur 1 ini kita cari nanti uji normalitasnya, uji multicolnya, uji heteronya, autokorelasinya, pemilihan modelnya, ada uji Chow, uji Hausmann, panjang dia. Nah, dari yang sudah saya cari, ternyata nggak normal dia. Nggak lolos normalitas. Nah, ya lebih pusing lagi nanti. Ya, nanti baru kita transformasi, seperti itu dia. Nah, setelah kita lakukan regresi untuk struktur 1, lakukan lagi regresi untuk struktur 2. Nah, jadi kasusnya ini ribet dan rumit, seperti itu dia. Cek lagi normalitasnya. Ini aja belum tentu lolos, apalagi yang ini. Nah, kan jadi kasusnya ini rumit. Ya, tapi apapun itu kita jalani saja. Cek lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah regres struktur 1, struktur 2, baru kita melakukan uji mediasinya. Baru kita menguji nanti apakah belanja modal memediasi nggak dia hubungan antara X1 dan Z. Ini dia, seperti ini dia. Oke, kita langsung mulai prakteknya aja tanpa panjang lebar. Jadi ini datanya ya. Bikin datanya ada X1, X2, X3, X4, Z, Y. Nah, ini nanti nih datanya nggak normal ya. Kita buat LNZ, ya ini transformasi ya.
ln ya, logaritma natural ya, ln dari z-nya, ln dari y. Kenapa z sama y aja? Karena z sama y ini variabel endogen. Jadi yang ditransformasi endogennya. Biasa yang menyebabkan nggak normal itu penyebabnya ya di endogennya. Endogen z sama endogen y. Kalau x1, x2, x3, 4 kan namanya eksogen. Dia hanya mengeluarkan anak panah aja dari gambar nih. Nggak ada menerima anak panah. Itu ya, itu alasannya. Kemudian nz ini bilangan acak normal, ny bilangan acak normal juga. Bilangan acak, ini datanya acak, tapi dari berdistribusi normal. Dari mana dapetin angka nz sama ny? Itu dari software StatCal. Ya, misalkan nih. Teman-teman bisa lihat di videonya aja nanti di channel YouTube saya StatCommand. Dia menggunakan software StatCal di menu simulation. Nah, ini dia. Nanti di sini nih kan generate random number based on statistical probability distribution. Nah, nih generate random number based on normal distribution. Nah, di sini dia. Tutorialnya tinggal tonton di video saya cara bangkitkan bilangan acak, bilangannya acak. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ln nz ini kombinasi antara ln logaritma natural dan bilangan acak normal. ln nz. ln ny ini juga kombinasi logaritma natural sama bilangan acak normal. Oke, kita mulai praktek ya. Kita mau cari nih semua ini. Nah, ini kita mau cari dulu asumsi klasiknya dulu ya. Asumsi klasiknya kita cari dulu. Pertama kita jalankan Evius-nya ya. Nah, ini Evius-nya bebas mau pakai versi berapa aja bisa. Versi 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasilnya nggak jauh beda atau sama aja. Oke, nah kemudian ini kita kecilin dulu. Kita buka Excel. Nih, kita pindahkan datanya dulu. Dari sini ya kita pindahin. Oke, ke bawah. Oke, kita copy datanya ke sini. Nah, ini dia. Dah, jangan lupa di save. Di sini saya simpan dalam format ini. Mana ya? Ini dia, Excel 97 2003. Ini formatnya ya. Kita buat data panel baru. Nah, itu aja. Nah, oke, data panel baru. Kita close. Nah, sekarang kita pilih file, new, work file, pilih unstructured. Di sini tadi jumlah pengamatannya ada berapa? Kita lihat jumlah barisnya tadi ada 165. Kita buat di sini 165. Oke. Kemudian kita coba import datanya ya. Import. Di sini kita cari tadi data panel baru. Mana dia ya? Ini dia ya, data panel baru. Open. Kemudian finish. No. Nah, ini datanya udah masuk nih. Nah, sekarang kita mau nyari yang ini dulu. Yang struktur 1 dulu aja ya. Ini struktur 1. Regresi X1, X2, X3, X4 terhadap Z. Oke. Ya. Regresi kita mulai dari Y-nya dulu, dari Z-nya dulu. Z terhadap X1, X2, X3, X4. Ini yang struktur ke-1. Oke, kita coba equation, kemudian oke. Cek normalitasnya di sini. Nah, ini dia. Tuh. Ya, ini probabilitasnya 0,000353. Ini sebenarnya udah saya buat nih, ini dia. Ya. Jadi datanya nggak normal. Nah, tuh kan, nggak normal kan? Karena nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05. 0,000353. Berarti normalitasnya belum terpenuhi. Jadi untuk Z-nya nggak terpenuhi. Sekarang kita coba pakai yang LNZ. Oke, tinggal kita ganti di estimate. Di sini kita ganti dengan LN. Nah ya, LN ya. Coba kita regress. Kemudian cek lagi normalitasnya. Nggak normal lagi. Dikit lagi. 0,044590.
masih lebih kecil daripada 0,05, belum normal, dikit lagi nih, ya kan? Nih, masih belum normal, ya. Berarti untuk yang ln juga nggak terpenuhi. Sekarang kita pakai ln nz, coba, normal nggak dia? Ini tinggal pilih estimate. Ini ln nz. Oke, kita pilih oke. Kemudian cek normalitasnya. Nih, udah normal nih, 0,360593. Ya, intinya ini udah di atas 0,05, ya. Berarti dia ini sudah normal. Nah, asumsi normalitasnya dipenuhi. Berarti keren, berarti kita gunain yang transformasi logaritma natural normal ln nz. Oke, berarti normalitasnya udah dipenuhi ya, seperti itu. Sekarang uji multikoliniaritas. Ya. Kita lihat nilai di bagian center fifth-nya. Ini harus di bawah 5, ya. Caranya gimana? View, coefficient, ini dia. Nah, ini kita lihat nilai di bagian center fifth-nya. Syaratnya nilainya harus di bawah 5. Ini bukan 1000 ya, tapi ini 1,0067, 1,0657 sampai 1,092. Jadi kesimpulannya semua nilai fifth-nya yang center fifth udah di bawah 10. Berarti nggak terjadi permasalahan multikoliniaritas. Berarti aman. Sekarang uji heteroskedastisitas. Kita menggunakan uji Breus-Pagan di sini. Breus-Pagan ya. Oke. Nah, kita lihat nilai probability chi-square ini. Nah, nilainya yang ini kita ambil. 0,3727. Udah saya buat nih. Nah, ini dia. Jadi dikatakan lolos kalau nilai probability-nya di atas 0,05. Ya, berarti ini nilainya udah aman. Kan ini kan 0,3727. Sudah di atas 0,05. Berarti tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Aman. Kemudian pada uji autokorelasi tinggal kita estimate, kita oke aja langsung. Nah, kita lihat nilai bagian Durbin Watson-nya. 2,03123. Ini dia. Nah, ini juga lolos. Nilai Durbin Watson-nya kan 2,031. Dikatakan lolos kalau nilainya itu berada di interval dari 1 sampai 3. Ya kan? Jadi 2,031 kan nilainya kan berada di interval dari 1 sampai 3. Berarti kesimpulannya tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Nah, itu uji asumsi klasiknya. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Di sini ada uji Lagrange. Mana ya uji Lagrange ya? Nah, ini uji Lagrange ini. Caranya itu pilih view. Ini Lagrange. LM, Lagrange multiplier. Ini dia. Jadi, ini Lagrange ini gunanya untuk pemilihan model nanti. Apakah kita memilih model common effect atau random effect? Kalau prop-nya di atas 0,05 yang dipilih adalah common effect model. Ya, seperti itu dia. Nah, jadi selesailah untuk asumsi klasik yang struktur 1. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Ya, masalahnya pertama tadi nggak normal, tapi udah ditransformasi. Nah, sekarang ini udah kita cek nih. 11, 12, 13, 14, sama 17 udah Lagrange tadi ya. Nanti kita bakal melakukan yang 15 sama 16. Oke, sama 18. Nah, sekarang kita mau uji asumsi klasik lagi untuk struktur 2. Ya. Berarti regresi X1, X2, X3, X4, Z terhadap Y. Oke, kita mulai. Estimate. Jadi ini tinggal kita pindahin ya. Sekarang kita pakai Y juga bisa dulu. Pakai Y ya, pakai Y dulu. Y sama ln nz ya. Oke. Regresi X1, X2, X3, X4 ln nz terhadap Y. Oke, coba kita oke. Cek normalitasnya. Nah, 0,000147. Ini yang struktur 2 ya. Struktur 2-nya di bawah. Ini dia. Masih belum normal ya, karena nilainya di bawah 0,05. Berarti data Y-nya nggak normal ya.
Sekarang kita pakai yang LNY coba. Jadi kita ganti aja di sini LNY ya. Oke, apakah normal? Coba cek. Kita udah pakai LNY, cek normalitasnya lagi. Wah, makin nggak normal. 0,00000 di bawah 0,05 tuh. Berarti nggak normal juga. Coba kita pakai yang LNY nggak terpenuhi, pakai LNNY. Nah, yang ini coba ya. Kita regres lagi. Estimate di sini LNNY. Oke. Kita oke. Kemudian cek normalitasnya lagi. Nah, udah normal. Di atas 0,05 probability-nya. 721,072. Nah, ore, normal. Aman ya, karena di atas 0,05. Kemudian cek multikolinearitasnya lagi, view, coefficient, ini dia, fifth. Nah, lihat di bagian center fifth-nya. Semua nilainya sudah di bawah 5. Di bawah 10, sorry ya. Berarti nggak terjadi permasalahan multikol. Kemudian uji heteroskedastisitas dengan uji Breuss-Pagan. Nih. Kemudian oke. Nah, nilainya prop-nya 0,0776. Ya, ini kan. Karena dia di atas 0,05, lebih besar daripada 0,05, berarti nggak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Nah, uji autokorelasi Durbin Watson. Nih, nilainya yang ini 2,078. Ingat tadi, nilai pada Durbin Watson harus berada pada interval dari 1 sampai 3. Kalau 2,07 kan nilainya masih berada di rentang 1 sampai 3. Berarti nggak terjadi permasalahan autokorelasi. Nah, baru kita cari terakhir uji Lagrange-nya. Ya, yang ini uji Lagrange. Uji Lagrange-nya view, residual, ini dia, serial correlation. Nah, ini ya. Nanti bakal kita baca 7451. Ini dia. Nah, sudah kita cek. Tadi awalnya nggak normal ya di struktur 2, tapi sekarang udah normal. Nggak ada masalah di multikol, nggak ada masalah di hetero, nggak ada masalah di autokorelasi. Nah, seperti itulah cara kita nguji asumsi klasiknya. Ribet kan? Untung aja normal. Kebanyakan kasusnya susah untuk dinormalkan. Seperti itu dia. Nah, baru kita menggunakan regresi data panel ya. Ini kita close dulu aja. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nih, nggak usah di save deh, karena udah saya save. Dah, kita pilih file, new, work file. Dari tahun berapa diamati datanya tadi? Kita lihat dari tahun 2018 sampai 2022. Kita buat dulu 2018 sampai 2022. Nah, kemudian pilih object, new object, pull, pilih data panel. Oke, kita masukin jumlah wilayahnya ada 33 ya. Ada 33. Kemudian proc, import pool data. Kita import datanya dulu, data panel tadi, data panel baru ya. Ini dia. Nah, ini kita mulai dari A2 ya. Kolom A baris kedua. Nah, ini penting nih. Nama-namanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nih. Nah, kenapa? Ini kan specified with tanda tanya. Ada X1, X2. Namanya harus berurut nih. X1, kan dari sini datanya. X1, X2, X3, X4, sampai LNNY. Tapi harus diakhiri dengan tanda tanya. Nih ya, nih karena ada specified with tanda tanya. Kemudian pilih OK. Nah, baru kita regresi data panel. Kita coba yang struktur 1 dulu. Ya. Kita mau nyari common effect model, fixed effect model, random effect model, uji Chow, uji Hausman. Ya. Nanti kita lihat model yang terpilih yang mana. Nah, ini kita yang pakai ada LNNZ. Itu yang kita pakai ya. X1 dia harus diakhiri tanda tanya. Memang ada ketentuannya.
Nah, ini namanya common effect model nih. Kita mau nyari common effect model. Nah, inilah hasil dari common effect model tadi nih. Nah, ini namanya common effect model. Makanya di sini ada common effect model. Nah, nih common effect model ya. Kemudian cara nyari fixed effect model caranya gini. Nah, ini fixed effect model. Nah, ini dia. Ini fixed effect model. Udah saya pindahin ini dia. Kemudian ada random effect model, random effect model. Ini random effect model. Ini random. Nah, ini random effect model. Ya, seperti itu random effect model tuh. Kemudian ada uji Chow. Nah, uji Chow kita milih CHAM atau FEM. Gimana caranya uji Chow? Di sini harus balik ke fix dulu. Baru uji Chow-nya itu ini dia. Nah, ini nama lainnya uji Chow. Redundant fixed effect. Nah, ini uji Chow namanya ya. Dapatlah nilainya uji Chow. Ini kan? Kemudian ada uji Hausman. Berarti kita harus balik ke rem dulu, random ya. Baru kita gunakan uji Hausman. Nah, ini dia. Dapatlah uji Hausman-nya kan? Ini dia. Oke. Nah, selesailah dia untuk semua hasil yang ada di struktur 1. Interpretasinya sebenarnya udah saya buat, tapi itu nanti bakal dibahas ya. Ini hasilnya. Sebenarnya hasilnya panjang sih. Wah, ini hasilnya. Tuh. Ini kan? Tuh. Udah saya buat tuh kalimatnya. Struktur 1, struktur 2. Ini kan uji-ujinya. Panjang dia. Tapi di video ini cara dapetin hasilnya aja ya. Oke. Nah, sekarang dapetin yang struktur 2-nya sekarang ya. Struktur 2-nya. Jadi kita balik ke sini estimate. Di sini LNNY. Nah, di sini LNNZ. Nah, kita pakai common effect dulu, CHAM. Nah, ini dia. Ini common effect model struktur 2. Coba kita lihat ya. Struktur 2-nya ini dia. 0,7784 sama nggak? Sama ya. Kemudian fixed effect-nya. Nah, ini fixed effect-nya. Ini fixed effect-nya. Ya kan, ini fixed effect-nya 5753. Sama nggak? Sama. Kemudian random effect-nya. Ini random effect. Nah, 7670. Mana dia? Nah, sama. Uji Chow coba. Uji Chow-nya harus balik ke fixed effect dulu. Nah, baru kita lakukan uji Chow-nya. Nah, ini dia ya. Samaan. Baru uji Hausman ya, uji Hausman. Uji Hausman nih random dulu, baru uji Hausman. Nah, dapat dah. Tuh. Nah, jadi seperti itulah cara prakteknya untuk mendapatkan semua hasil tadi. Jadi di bab 4-nya udah saya buat interpretasinya. Tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca aja nih, dipahami. Ya, namanya belajar statistik nggak bisa langsung paham. Yang jelas setiap ada tabel output, ada penjelasannya di bawah. Tabel output, penjelasannya di bawah. Tapi di video ini saya hanya menjelaskan cara prakteknya aja. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.